Ini sepatu-sepatu yang sudah dicuci semua berarti? Ya. Ini yang sudah siap untuk diambil. Nah, kalau untuk sepatunya sendiri bisa berapa banyak, Bu, sehari? Jadi untuk karyawan, bukan hanya mereka di sini sebagai karyawan, tapi saya selalu sampaikan ke teman-teman calon pengusaha laundry. Meskipun masih aktif sebagai pegawai, beliau ternyata bisa membuktikan bahwa laundry ini tetap bisa jalan. Saya ada tim backup freelancer untuk setrika, Pak. Kita ada backup sekitar 30-an orang yang standby. Karena omsetnya sudah masuk, teman-teman sering nonton kan? Satu stek mesin menghasilkan berapa? Kalau sudah 4 stek, kira-kira berapa omsetnya? Ada yang menarik, ke lantai 2 ada liftnya. Iya. Ini rata-rata bisa dapat berapa kilo, Bu, satu orang? Mungkin rata-rata di 80. Ternyata kita sudah ada di area cuci sepatu. Oke, baunya sepatu seger ya. Ini sepatu-sepatu di sini. Nah, ini untuk nyuci ada di sini semuanya. Pekerjaan. Ini area basah ya, Bu? Berarti nyucinya di sini. Ini nggak terlalu, maksudnya nggak kurang dalam ya? Karena airnya pasti muncul-muncul. Tapi kalau gitu yang sepatu ini memang kita udah di zona handle sama kami, Mas Kris Mardianto. Jadi konsepnya gimana? Kerjasama ini berarti dengan kami? Kerjasama, tapi kalau kami ini saya lebih ke investor aja. Oh, investasi udah ada aja. manajemennya yang kelola semuanya dari mulai ruangan, tempat, setup, karyawan, day to day operasional saya benar-benar nggak ikut detailnya. Siap. Hasilnya oke? Oke. Nah, teman-teman boleh dapat ide lagi bahwa bisa kerjasama dengan kami misalnya, atau Bapak Ibu bisa ngembangin sendiri untuk cuci sepatu karena Bu Ani masih sibuk ngantor, jadi beliau akhirnya invest ini bikin kami. Nah, ini area kerjanya untuk nyuci di sini, Bapak Ibu, nyuci. Ini untuk ngeringin, nggak tahu ini masih dipakai apa enggak karena ada busa-busa. Ini dryer ya, sus dryer di sini. Terus apa lagi? Ini banyak sepatu. Ini yang masih baru datang, belum ya, diproses. Mau di treatment nanti. Nah, nanti treatment, habis itu kalau udah oke baru taruh di depan. Siap. Nah, ini juga sama, ini tas. Teman-teman bisa lihat, weh. Kita lihat sekarang di area cuci sepatu. Ini area cuci sepatunya baik kami. Kita lihat di sini ada baby gears. Jadi untuk bayi-bayi, entah nanti stroller, entah baby car seat dan sebagainya ada di sini. Ini sepatu-sepatu yang sudah dicuci semua berarti. Ya. Ini yang sudah siap untuk diambil. Gak langsung di packing berarti ya kalau di sini ya? Kalau sepatu kita finishing akhir ada. Oh, disemprot parfum ya. Jadi dicek dulu baru semprot parfum. Jadi pelanggan masih nungguin ya? Masih nungguin. Untuk disemprot sama dimasukkan di ini. Dikasih ini apa silika gel juga berarti setiap sepatu. Wah, keren. Nah, ini teman-teman bisa dilihat sepatu-sepatunya. Nah, ini. Nah, ini semua ada di sini. Nah, kalau untuk sepatunya sendiri bisa berapa banyak, Bu, sehari? Sepatu. Sebenarnya kalau dulu sebelum saya pisahin lumayan banyak ya Pak, karena kita pikir tapi skill setnya lain nih. Jadi saya pikir kita buka aja sebelah. Nah, setelah udah ditangani kami, mungkin saya hanya monitor pasif kalau boleh rata-rata. Boleh berapa Mas? Kalau sepatu Mas belasan sampai 20 ya sehari ini. Belasan sampai 20 per hari, teman-teman. Dengan harga jual berapa cuci sepatu? Wih, kecil-kecil banyak banget sampai bingung kita yang mau ambil yang mana nih harganya. Ini harga berapa, Mas? Kalau kayak gini, ini sepatu apa kategorinya? Sketchup dia bahannya kanvas polyester. Kanvas, oke, kanvas polyester. Kalau cuci biasa 45, untuk cleaning yang putihnya dia ada di 70.000. Oke, jadi kalau cuci biasa adalah 45.000. Ya. Terus yang 70.000 tadi apanya? Itu treatment re-whitening untuk sepatu putih. Oh, kalau pengen diputihkan. Tapi kalau nggak pengen diputihkan, dicuci aja berarti. Cuci biasa. Berapa hari selesai? Estimasi 3 hari. 3 hari. Kalau 1 hari 80.000 ini ya? Ya. Menarik ya, Pak? Menarik sekali. Teman-teman boleh dilihat di sini kalau untuk area cuci sepatu boleh dikasih langsung penggaris di sini. Jadi bisa ngukur
sepatu, boneka, tas, ukurannya akan di sini nanti. Oh, sepatu ukuran sekian, ini sekian. Terus ini ada parfumnya, semuanya udah disiapkan di sini. Nah, di sini ruangannya nyaman, ya, AC. Jadi cuciannya nggak berdebu, teman-teman. Cuciannya nggak berdebu, aman sekali. Makanya pas pelanggan datang baru di packing. Jadi dibiarkan di luar, nggak langsung di packing. Kalau di Apik Laundry di packing karena sering banyak debu, langsung di packing dulu baru di pelanggan. Oke, kita jalan lagi ke sebelah. Oke teman-teman, kita sudah ada di bawah lagi. Setelah kita keliling-keliling, naik lift dan sebagainya, kita ngobrol. Tadi kita belum nanya, kenapa namanya Happiness Laundry, Bu? Happiness ya, happy ya Pak ya. Happy. Jadi pengennya kalau punya usaha yang bikin semua happy, pastinya owner happy ya, karyawan happy, customer nih Pak yang paling penting, customernya happy. Customer happy, dan kita pengen tahu nih, karena momok yang menakutkan di bisnis laundry atau UKM yang lain itu kan masalah karyawan turnovernya tinggi, Bu, keluar masuk dan sebagainya. Tadi sempat kita ngobrol sekilas, kok kayaknya happy banget, seperti visinya, happiness, happiness laundry. Nah, itu ada treatment khusus nggak, Bu? Boleh di-share ke teman-teman? Ya, sebenarnya kalau turnover ya itu hal normal ya Pak. Normal. Cuma setidaknya kalau buat saya tuh karena ini memang full pasti orang, jadi penting banget kita treatment karyawan tuh dengan sangat baik gitu, yang kita saling menghargai gitu. Jadi untuk karyawan bukan hanya mereka di sini sebagai karyawan, tapi saya selalu sampaikan ke teman-teman calon pengusaha laundry. Jadi kalau saya sampaikan SOP, mereka tuh juga belajarnya seperti mereka akan menjadi pengusaha. Kemudian saya juga akan berikan masukan untuk perbaikan value mereka, misalnya harus disiplin dan lain-lain, lebih ke untuk value mereka sendiri gitu. Jadi merekanya ke depannya bisa punya leadership yang bagus, melihat bagaimana kita menjalankan, itu mereka belajar. Hari-hari mereka melihat prosesnya, closingan dan lain-lain, itu suatu saat mereka menjalankan, mereka juga bisa gitu. Kemudian kalau hari-hari sebenarnya kan saya nggak punya kewajiban kayak menyediakan camilan atau apa, enggak. Tapi setidaknya obat-obatan kayak bangsa snack bangsa sasetan kopi, minuman, energen itu kita sediakan. Jadi teman-teman udah kalau bisa nggak usah jajan, nabung aja gitu. Kalau weekend mungkin kita sediain makan kayak gitu aja sebenarnya. Wah, keren. Keibuan banget. Keren. Makanya happy banget. Ada pegawai ini hampir setahun udah di sini. Wah, ada di sono, liatin dikit. Nengokin dikit. Nah, oke. Pegawai ada berapa, Bu, sekarang? Mulai bulan ini 6. Oh, 6. Sebelumnya kan bertahap ya Pak. Sama Bapak 3 stek dulu 4 orang. Lalu nambah jadi 5 orang. Lalu udah baru rapi, baru mau nambah antar jemput jadi 6. Oke, sekarang baru 6 orang ya. Padahal omsetnya 6 orang. Hemat sekali di sini. Enggak, pas banget, pas sesuai dengan hitungan kalau satu pegawai kurang lebih bisa menghasilkan 7 juta ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada kelipatannya di sana. Itu salah satu rumus. Tapi ada hitung-hitungan yang lebih detail lagi. Ada 6 orang dan sekarang udah ada delivery, ada antar jemput. Baru, Pak. Kenapa, Bu, baru diterapkan sekarang? Sebenarnya bisnis ini secara umum saya selalu pastikan kualitasnya bagus dulu, SOP jalan dulu, komplain turun, itu baru scale up untuk lain-lainnya. Kayak termasuk untuk antar jemput nih udah belajar sama Pak Apik 3 bulanan barangkali ya, saya nanya terus ya Pak. Terus sampai Bapak mungkin kalau saya tanya terus nih, Ibu kerjanya nanya terus gitu. Ke Mas Taufik nanya, gimana sih antar jemput yang bagus gitu. Terus saya sambil belajar caranya, saya sambil pastiin teman-teman nih siap. Karena kalau udah antar jemput kemudian nanti layanannya belum siap, itu kan juga nggak bagus ya Pak. Jadi di dalamnya udah siap, sambil mekanisme disiapkan, bismillah lah kita jalan dulu. Mungkin belum langsung sempurna, sambil kita review, nanti kalau udah baru saya lanjut lagi iklan dan lain-lain. Siap. Berarti antar jemput sudah mulai aja. Sip, dengan adanya antar jemput, berarti pelanggan sudah mulai dimanjakan. Udah nggak usah pusing deh. Kalau hujan atau apa, tim kurir siap mengambil gitu ya, Bu? Iya. Mantap, oke. Nah, teman-teman, beliau ini pada waktu membangun bisnis sangat luar biasa. Meskipun masih aktif sebagai pegawai, beliau ternyata bisa membuktikan bahwa laundry ini tetap bisa jalan.
Seperti rencananya beliau bahwa ini kayaknya bisa autopilot. Nah, sistem-sistem yang harus jalankan. Nanyanya memang lumayan banyak, diskusi. Jadi mungkin itu adalah kelebihan dari Apik Management ya. Jadi setelah pendampingan nggak langsung dilepas, tapi masih bisa diskusi, komunikasi. Itu penting. Nah, poinnya di sana. Asal kliennya sendiri yang menyatakan diri mau untuk didampingin, mau untuk diskusi. Karena ada beberapa klien nggak langsung nanya, malah nunggu dari kita. Nah, sebaiknya memang harus saling komunikasi. Karena klien kami di Apik Management kan udah ada 500-an klien seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu boleh lebih aktif lagi, berinisiatif seperti Bu Ani. Pak, boleh nggak kita di-review? Pak, boleh di-review. Gitu ya, Bu? Betul banget. Betul, Pak. Boleh Saya sangat ceritakan, Bu? terbantu. Pertama, saya kan nggak punya background laundry. Yes, jadi nggak baik. punya ilmunya. Dari awal pas saya cek-cek, kayaknya nih cocok nih. Jadi saya dapat semuanya udah ready to use. Mesinnya dipilihkan yang benar, setupnya dipilihkan benar, SOP-nya udah disiapin, trainingnya dari awal saya pun ikut training. Setelah yang pertama selesai, kemudian ada pendampingan, meskipun pendek ya Pak, pendampingannya 7 hari. Waktu itu karena 3 stack. Pengen nangis pas ditinggal gitu sama trainernya, ini bisa nggak ya gitu. Ternyata ya pelan-pelan sambil belajar, emang mau nggak mau kita sebagai pemilik laundry ini juga harus siap untuk menjalankan bisnisnya gitu, yang mungkin nggak kayak mentang-mentang udah pakai Apik Management terus langsung jadi gitu ya. Kitanya juga harus punya kemauan dan leadership-nya juga emang harus jalan sih Pak. Kalau itu nggak jalan berat sih gitu. Nah, habis itu juga kita setiap minggu tuh ada regroup gitu Pak, review bareng sama teman-teman. Jadi memang sehari-hari saya nggak ada di sini, tapi mungkin nggak soal banyaknya waktu yang saya berikan ke teman-teman, tapi lebih ke quality time. Paling tidak setiap minggu kita ada waktu review, disitulah momentum untuk sharing minggu lalu ada apa aja, ada komplain apa aja. Saya juga sharing minggu depan rencananya mau ada program apa, jadi teman-teman tahu rencana bisnis saya dan teman-teman juga ini rencana bisnis kita semua. Gitu. Misalnya ada komplain gitu minggu lalu, itu saya biasain teman-teman setiap komplain itu adalah ilmu gitu. Kenapa ada komplain, ada SOP apa yang nggak dijalankan, gimana kedepannya supaya nggak kejadian lagi. Jadi lebih ke seperti itu. Siap. Terus pernah ada ganti karyawan, 1, 2, 3 orang, saya brief langsung dulu sendiri. Begitu ini kayaknya udah full set ganti, saya tutup 3 hari Pak Toko, manggil Apik Management, ngajar lagi training di sini 3 hari. Kemudian setelah itu skill set teman-teman udah levelnya bagus, saya tinggalin lagi sambil udah jalan, jadi lebih tenang gitu sih Pak. Keren. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Boleh dong dikasih tipsnya Bu, kok bisa ada progres yang naik terus selain tadi ya, mengedukasi tim, terus biar si pegawai juga pelanggan juga sering datang ke sini, repeat order makin banyak. Mungkin ada tips yang lain Bu? Jadi kalau sebenarnya ada banyak cara Pak nambahin omset kalau menurut saya. Cuma karena tenaga kita terbatas, jadi saya pilih yang simple tapi cukup impact-nya besar. Itu saya ambil yang repeat ordernya. Karena kalau kita gencarin yang akuisisi, itu terus terang tenaganya lebih besar Pak. Kita fokus dulu deh ke repeat order. Jadi customer datang baru tuh mungkin sehari hanya 5 gitu, tapi yang mereka udah masuk itu kita pastiin repeat order. Nah, untuk repeat order itu yang paling penting adalah kualitasnya terjaga. Jadi SOP harus dijalankan, layanannya harus bagus, customer happy. Teman-teman juga terbiasa, customer tuh udah kayak teman kerabat gitu, kadang ngobrolnya kan halo dan yang kayak itu Pak. Jadi customer juga merasa nyaman, selain pekerjaannya bagus, juga mereka mendapatkan kenyamanan, keramahan seperti itu. Oh iya, poin yang tadi yang belum disampaikan adalah beliau itu punya karyawan cadangan yang namanya tim huru hara. Bukan ya? Tim Roro Jonggrang, di mana itu adalah tim untuk kalau tukang setrikanya kurang ya Bu? Atau tukang cucinya kurang. Boleh cerita sebentar Bu? Itu dapatnya dari mana, terus berapa banyak orangnya, sebagainya? Jadi kan karyawan kita 6 tadi ya Pak. 6 itu sebenarnya dedicated yang untuk setrika hanya 1 Pak. Karena memang saya lagi mau ngarahin ke lipat.
Tapi kalau memang masih banyak masuk setrika, overload, itu nanti bisa ada flying team lah bahasa saya. Wow. Kalau bahasa teman-teman ya, yang tugas di depan misalnya 2 orang, 1 bantu setrika gitu. Nanti shift pagi seperti itu, shift siang seperti itu. Kalau benar-benar load tinggi dilipat juga, atau di satuan lagi load tinggi, setrika harus ke handle, saya ada tim backup freelancer untuk setrika Pak. Itu saya juga manage relationship dengan freelancer juga baik. Kita ada backup sekitar 30-an orang yang standby. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kita butuhkan, itu nggak kesulitan gitu Pak. Dan teman-teman juga gimana caranya, semua karyawan di sini juga menganggap freelancer ini juga seperti bagian dari. Oke. Dapatnya dari mana Bu? Boleh tipsnya Bu? Untuk freelancernya? Sebenarnya bisa dari mana aja Pak, mau dari sosial media atau kalau saya biasanya nanti di Facebook saya post, kemudian saya tetap filter tapi ya Pak, karena kan di Facebook juga ya kita nggak pernah tahu seperti apa yang datang dan sebagainya. Jadi ada kriterianya, ada persyaratannya, agak rese di awal sih saya Pak minta dokumen timnya itu. Berapa mana contoh foto pekerjaannya, sehari bisa berapa kilo, seperti itu saya ada interview dulu. Kemudian jadi saya pasti pegang KTP-nya karena keluar masuk toko laundry. Kemudian nanti saya kasih kesempatan kalau memang lolos kriteria dokumentasi, 1 kali misalnya saya lihat pekerjaannya oke, nanti saya catat sebagai backup untuk berikutnya kalau diperlukan. Di situ juga saya udah nyatet freelancer ini sehari biasanya berapa kilo, freelancer ini berapa kilo, jadi saya tahu ketika load-nya segini berarti yang saya panggil yang ini, load-nya yang segini saya panggil ini, seperti itu Pak. Jadi kalau ada karyawan izin tenang. Wes, siap setiap waktu itu berarti freelancer. Siap Pak. Wih, keren, mantap. Karena sudah cukup waktunya dan semoga teman-teman banyak dapat inspirasi, sebelum ditutup boleh ada yang mau disampaikan dulu. Oke, mungkin untuk calon pengusaha laundry ya Pak. Baik. Jadi bisnis laundry itu insya Allah secara risiko lebih kecil gitu dibanding usaha lain, tapi tetap kita kalau mau buka usaha pasti sudah ada persiapan semuanya, baik persiapan ilmu ataupun mental juga ya Pak. Untuk memudahkan proses memulai bisnis ini bisa seperti saya contohnya menghubungi Apik Manajemen misalnya. Jadi kita dibantu dari mulai awal terus didampingin bahkan sampai hari ini kalau ada kendala mesin atau apa saya ada teman diskusi. Kalau untuk calon pengusaha yang juga masih jadi karyawan, bisnis laundry juga ini bisa kita jadikan autopilot, hampir autopilot mungkin ya. Karena kalau udah ada SOP, kemudian udah ada mekanismenya, maka kita bisa memastikan bahwa karyawan kita bisa menjalankan bisnis ini, menjalankan prosesnya harian tanpa kita harus ada di sana. Kita pastikan ada mekanisme review atau semacamnya. Ya itu yang teman-teman bisa lakukan, tapi bisnis ini memungkinkan untuk dilakukan tanpa kita harus mengganggu aktivitas kita sebagai karyawan di kantor. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga, karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga. Follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ani bahwa membangun bisnis laundry mungkin gampang. Jadi tinggal beli mesin, instalasi, dan sebagainya. Tapi yang susah adalah mengelolanya. Apalagi pada waktu pelanggan datang ini harus ngapain. Penggajiannya gimana? Penentuan harganya seperti apa? Bagaimana kalau pelanggan kok nggak ada yang datang? Gimana biar bisa ini? Kalau pelanggan terlalu ramai gimana? Apa yang salah? Apakah pegawainya harus ditambah? Atau skillnya harus ditambah? Atau mesinnya harus ditambah? Nah, itu butuhnya adalah di manajemen. Seperti Apik Manajemen sekarang ada 500 titik, itu experience kami lah yang kami berikan kepada para klien. Experience, pengalaman kami. Bagaimana menanganin klien dari Aceh hingga Papua dengan market yang berbeda-beda karakternya. Nah, itu kami share ke Bu Ani, seperti Bu Ani ini. Jadi kalau di daerah Jakarta itu seperti apa, Jakarta Selatan gimana, Jakarta Barat gimana, bahkan kalau di Bandung gimana, Bekasi gimana. Nah itu akan berbeda treatmentnya. Nah itulah fungsinya kami ada di Apik Manajemen. Nah mudah-mudahan teman-teman yang nonton semakin dapat pandangan, cara berpikir yang jernih, bagaimana bangun bisnis, terutama yang sudah buka bisnis laundry. Mungkin ada yang bilang, oh iya ya bener juga ya, ternyata bangun laundry bukan sekedar cuma beli mesin instalasi.
tapi ada manajemen yang memang perlu dikelola lebih baik dan untuk masa depan, karena ini targetnya adalah untuk masa depan. Sekali lagi terima kasih Bu Ani atas sharingnya, semoga teman-teman dapat inspirasi. Sebelum kita tutup, kita akan memberikan kenang-kenangan. Wah, ini ada kaos juga, tadi titipannya dari Mbak Rahma. Ini ada kaosnya, tulisannya apa ini? Selama manusia masih pakai baju, Finish Laundry tetap laku. Keren, ini untuk Ibu. Nanti ditaruh di sini Bu ya. Oke, silahkan ini nanti dimasukkan lagi. Sip. Semoga berkenan dan semakin sukses untuk Happiness Laundry. Terima kasih juga untuk Pak Apik dan tim yang selalu support Happiness Laundry. Jadi kita dari awal nggak perlu trial and error dan sampai sekarang kita bisa terus mudah-mudahan meningkat terus ya Pak. Yang nggak ditinggalin ya. Oh tidak. Silakan samperin ke kantor nanti. Terima kasih juga udah menyempatkan mampir ini tadi. It's an honor buat kita Pak. Sama-sama. Kebanggaan kita Pak Apik bersedia berkenan mampir. Soalnya mahal waktunya ya. Iya. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Semoga dapat banyak insight, inspirasi untuk dieksekusi. Jangan lupa dieksekusi poin-poin yang disampaikan oleh Bu Ani tadi. Kalau teman-teman mau nanya tentang Apik Management, Apik Academy, boleh kontak di bawah ini atau follow Instagramnya Apik Academy, Apik Management. Resik Supermarket Laundry kalau untuk kebutuhan laundry, boleh silahkan. Terakhir, saya Apik Primadia undur diri. Saya Ani dari Happiness Laundry. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you.